Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali kesempatan ini kita bertemu lagi dalam satu majelis yang akan kita jadikan sebagai renungan dalam kesendirian guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pernahkah kita berpikir dalam kesadaran kita bahwa pada mula-mula sebetulnya kita adalah tiada, lalu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketiadaan kita itu diwujudkan Allah mulai dari dalam kandungan sehingga kita berubah saat dilahirkan menjadi seorang manusia yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita tidak bisa melihat kecuali hanya mendengar yang Allah berikan sejak dari dalam kandungan. Lalu kita belajar, lalu Allah memberikan kepada kita suatu insting sehingga dari bayi kita berubah menjadi balita. Terus perubahan itu terjadi sehingga kita menjadi seorang orang tua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini ketika kita sudah berada di posisi sebagai orang tua, sungguh hal itu telah berlalu puluhan tahun semenjak kita dilahirkan ke dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang kita lalui itu tentu akan menjadi suatu yang sangat besar kelak ketika kita bertemu Allah. Suatu pertanggungjawaban yang akan kita jawab atas semua pertanyaan Allah tentang usia yang kita lalui, tentang harta yang kita miliki, tentang anak yang kita punya, dan sebagainya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qu anfusikum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dirimu, kata Allah. Kenapa? Bila setiap diri menjaga, bila setiap orang memelihara dirinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu diri ini akan melahirkan cerminan-cerminan yang baik. Tentu diri ini akan mencari ridho Allah. Karena itu akan berimbas kepada orang-orang terdekat dan keluarga kita. Begitu sebaliknya, bila setiap diri melakukan hal yang dimurkai Allah, akan berimbas kepada orang terdekat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita masih Allah berikan umur sehingga kita masih dapat mencari ridho Allah dengan menuntut ilmu, dengan beramal jariah, dengan melakukan suatu ibadah qiyamul lail di tengah malam, bersujud menyembah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, bersilaturahmi dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kendati demikian pun sungguh perjuangan kita belumlah selesai. Bila diri ini telah selesai, lanjutan ayat Allah, wa ahlikum, keluargamu, istri dan anak. Dalam hal ini telah kita melihat dalam beberapa fenomena bahwa setiap orang tua sungguh tidaklah merasa sedih mengeluarkan harta yang telah dia kumpulkan hasil dari peras keringat banting tulang untuk membahagiakan anak. Tapi toh kenapa kita seolah menghitung, mengira, menimbang harta yang kita keluarkan untuk kepentingan anak dalam menggapai agama? Tapi kenapa sebaliknya, bila keperluan anak untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya, kita seolah itu tidak menjadi masalah. Katakan untuk kebutuhannya, katakan untuk pakaiannya, katakan untuk hiburannya, motornya, jajannya, dia keluar dengan kawan-kawannya. Terkadang di sini kita kehilangan arah pikiran yang murni. Padahal sebaliknya, justru kita sebagai orang tua betul-betul habis di hadapan Allah untuk anak, agar anak memiliki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak adalah aset. Anak adalah harapan kita. Anak adalah kebahagiaan terbesar kita, mutiara di dalam hati kita. Kalau betul-betul kita sayang kepada anak kita, tanamkanlah di hati dan pikiran mereka nilai-nilai agama.
Ajarkanlah kepada mereka bagaimana jalan yang sebenarnya menuju Allah. Tunjukkanlah kepada mereka bagaimana yang sebenarnya agama yang telah disampaikan oleh baginda Rasul yang begitu indah ini. Atau jikalau betul-betul kita dihidayahkan Allah Subhanahu wa taala, kirimlah anak ke pondok-pondok pesantren, ke tempat pembelajaran agama, kepada kiai-kiai, asatiz, kepada habaib dan sebagainya. Ingatlah dirimu, keluargamu, dirimu dan keluargamu tidak lepas dari ancaman siksa api neraka. Tergantung bagaimana amal yang kita lakukan. Jikalau kita merenung kembali, hanya ketika anak bersama kita lah kita mampu mengarahkannya. Ketika anak telah pisah dari kita, sebut saja dia telah berkeluarga, sungguh dia telah memulai jalannya sendiri dan sulit bagi orang tua untuk mengarahkan si anak. Saudaraku dimanapun berada, mumpung anak masih berada dekat kita, mari kita arahkan sebenar-benarnya agar anak itu mengerti nilai dasar-dasar agama. Semoga renungan ini menjadikan kita cinta kepada anak bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan zahiriahnya, namun orang tua yang cerdas adalah orang yang memenuhi kebutuhan batiniah anaknya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi renungan kepada saya pribadi, kepada jemaah saudara saya yang ada di luar sana. Mudah-mudahan anak yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita menjadi anak yang soleh-soleha, yang mendoakan orang tuanya kelak, yang menjaga akhlakul karimahnya, menjaga ibadahnya, sehingga kita tidak malu kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.